Kita dari gerbang tol layang MBZ kita ke gerbang tol Cikatama. Sudah bergabung bersama kita jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Selamat malam Triksi. Tampaknya situasi di sana masih padat kalau kita lihat. Seperti apa kondisi yang bisa Anda gambarkan kepada kita? Iya Mario, padat merayap bisa dikatakan ada beberapa waktu kendaraan berhenti tidak bisa berjalan sama sekali, baik di jalur utama maupun juga di jalur kontraflow yang sudah dibuka dari KM 72 sampai dengan KM 36. Bisa dilihat langsung melalui pantauan udara Mario dan juga saudara bagaimana kendaraan ini masih melakukan antrian. Dari gerbang tol Cikampek Utama sudah ada antrian yang cukup panjang sampai KM 72 sana. Lalu kemudian selepas dari gerbang tol Cikampek Utama juga ada antrian. Nah sebenarnya kalau kita jelaskan sedikit mengapa kemudian juga terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama atau selepas dari melakukan transaksi di gardu tol. Ini dikarenakan karena adanya gardu tol yang dibuka secara optimal, ada beberapa ruas lajur, kemudian ketika masuk ke jalur utama ini terjadi penyempitan. Jadi hanya ada 4-5 lajur saja yang bisa digunakan di jalur utama sehingga tentu saja terjadi bottleneck ataupun juga penyempitan lajur yang juga menyebabkan kepadatan ataupun juga antrian karena memang harus berhati-hati kendaraan ketika masuk ke jalur utama. Sementara kalau di jalur kontraflow sebenarnya tidak berbeda jauh. Mario dan juga saudara, ini dikarenakan ada beberapa gardu tol yang melayani kendaraan yang masuk dari jalur one way atau dari KM 72 yang kemudian bersambung ke kontraflow dari KM 72 sampai dengan KM 36. Tapi kalau misalnya kita lihat sempat beberapa waktu ini kembali lancar, tapi ada beberapa waktu lagi kemudian terjadi kepadatan yang cukup lama ataupun juga ada kehentian dari pengendara sehingga tidak bisa berjalan. Nah, Mario dan juga saudara, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan Direktur Bisnis PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Pratomo Bimawan Putra terkait dengan kepadatan pada hari ini, pada malam hari ini, apakah juga sudah memasuki puncak. Kita akan berbincang langsung dengan Pak Bima. Seperti apa kepadatannya dan ada apa kepadatan yang terjadi di sini, Pak? Ya. Dapat kami sampaikan, terima kasih Bu Angelika. Jadi kepadatan di kilometer 70 di lepas gerbang tol Cikampek Utama ini tidak hanya disebabkan oleh lalu lintas dari arah Trans Jawa, tapi juga di sini ada di kilometer 66 ada pertemuan antara lalu lintas dari Trans Jawa dengan lalu lintas dari Cipularang. Nah, sebenarnya berdasarkan perhitungan kami terkait dengan kapasitas lajur dari kapasitas main road tadi yang sudah Bu Angelika sampaikan, sebenarnya kapasitas lajurnya memadai, Bu. Hanya memang kalau kita lihat di sini ada cukup banyak gangguan yang dialami oleh pengguna jalan. Selain itu juga kalau kami memperhatikan ada kepadatan di rest area yang ini sebenarnya rest area tersebut sudah diberlakukan buka tutup sesuai dengan diskresi dari kepolisian, akan tetapi kalau kami perhatikan ini pengguna jalan masih ada yang tidak tertib atas menjalankan arahan dari kepolisian tersebut dengan tetap memarkir kendaraannya di bahu jalan, bahkan di beberapa waktu parkirnya itu sampai dua lajur begitu, Bu. Itu sangat mengganggu dan juga selain itu ada beberapa kendaraan mogok yang kami segera tangani untuk dapat segera memperlancar traffic di lajur. Pak, tapi kalau misalnya kita melihat dari kepadatan hari ini, sebenarnya apakah ini sudah menuju prediksi puncak arus mudik yang diprediksi oleh Jasa Marga sendiri? Dan kalau saat ini sudah berapa persen Pak yang masuk ataupun juga kendaraan yang ke arah Jakarta, Pak? Ya, dapat kami laporkan sampai dengan pukul 21 hari ini. Jadi dari volume lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama yang ke arah Jakarta dan gerbang tol Kalihurip Utama yang dari arah Cipularang ke arah Jakarta, ini total ada 102.000 kendaraan. 102.000 kendaraan tersebut jika dibandingkan dengan puncak tahun lalu, puncak arus mudik dan balik tahun lalu di titik yang puncak arus balik ya, tahun lalu di titik yang sama itu sekitar tahun lalu 156.000. Jadi kalau sekarang ini sampai dengan pukul 21 ini sudah mencapai sekitar 65% dari puncak arus balik tahun lalu. Nah, kalau dari prediksi kami ini masih belum mencapai puncak, masih besok puncaknya. Untuk itu kami kami mohon kerjasama dari pengguna jalan untuk dapat mengatur waktu kembali ke Jakartanya sehingga untuk menghindari prediksi hari puncak maupun jam puncak tersebut.
Pak, ini kan kalau kita melihat arus balik semuanya mengarah ke satu tempat yang sama, seperti misalnya Jakarta. Kalau dari Jasa Marga sendiri, upaya atau strategi yang dilakukan untuk penguraian ataupun juga pengalihan arus volume kendaraan ya Pak, di gerbang tol Cikampek Utama seperti apa Pak? Ya. Jadi Jasa Marga mendukung untuk redistribusi atau mengurangi beban pada puncak arus balik ini salah satunya dengan kami memberikan diskon sebesar 25% untuk waktu yang diprediksi bukan di puncaknya gitu ya, sehingga harapannya dapat menggeser preferensi waktu perjalanan dari pemudik yang kembali ke Jakarta untuk menghindari waktu puncak tersebut. Ya mungkin sederhananya kami memberikan insentif lah kepada pengguna jalan yang rela untuk menggeser waktu kembali ke Jakartanya sehingga mengurangi beban puncak tadi. Nah selain itu juga untuk kondisi malam ini sedang disiapkan untuk pengoperasian jalur fungsional Japek Selatan yang nanti tentunya atas persetujuan atau diskresi dari kepolisian yang akan segera dibuka, yang sedang kami proses untuk menyiapkan jalur fungsional tersebut yang diharapkan dapat mengurangi beban di kilometer 66 tadi. Nah, berbicara mengenai beban, kemudian juga terkait dengan rekayasa lalu lintas yang saat ini sedang diterapkan. Mungkin secara detail boleh disampaikan Pak, rekayasa lalu lintasnya dari KM 70 sampai KM berapa, lalu kemudian apa yang diterapkan, dan apakah ini sebenarnya sudah menampung, sudah bisa memadai kapasitas dari kendaraan yang masuk ke arah Jakarta Pak? Ya, saat ini rekayasa lalu lintasnya yang sedang diberlakukan adalah one way sampai dengan kilometer 72 ruas Jakarta Cikampek. Dari kilometer 72 itu kontraflow 2 lajur sampai dengan kilometer 66. Dari kilometer 66 itu kontraflow lagi tapi 3 lajur ditambah ya dari kilometer 66 sampai dengan 47 3 lajur. Setelah itu dilanjutkan kontraflow 1 lajur sampai dengan kilometer 36. Plus saat ini sedang disiapkan untuk tadi fungsional Japek Selatan. Nah selain itu tapi dari kapasitas ya, tadi Bu Angelika bertanya terkait dengan kapasitas. Dari kapasitas sebenarnya memadai Bu. Nah hanya memang tadi kapasitas tadi tentunya tidak kapasitas tadi akan menjadi berkurang apabila tadi pengguna jalan tidak tertib gitu ya. Nah untuk itu sekali lagi kami himbau kepada pengguna jalan untuk dapat mematuhi arahan dari petugas di lapangan termasuk dari rekan-rekan dari kepolisian. Terakhir Pak, mungkin upaya yang dilakukan dari Jasa Marga untuk bisa mengurai kepadatan ataupun juga memberikan fasilitas ya bagi pengendara yang masuk ke arah Jakarta ini di gerbang tol Cikampek Utama, selain potongan tarif tol, apalagi Pak yang dilakukan ataupun diupayakan dari Jasa Marga Pak? Ya, tentunya kami tadi strategi umum kami adalah yang pertama terkait dengan layanan transaksi, kami akan mengoptimalkan seluruh kapasitas lajur yang tersedia. Untuk saat ini di gerbang tol Cikampek Utama ini tersedia 31 lajur yang kami pastikan 100% itu dapat dilalui dari waktu ke waktu, termasuk kami menyiapkan mobile reader sebanyak 28 unit, tentu dengan petugas bantu tapping, dan juga selain itu kami juga mendukung rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh kepolisian, diantaranya kontraflow, kemudian one way, dan juga yang sedang kami upayakan sekarang adalah fungsional untuk Japek Selatan. Sekali lagi Pak, untuk penegasan saja tadi titik-titik mana saja yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi Jasa Marga karena ini menjadi simpul kemacetan ataupun juga terjadi kepadatan di ruas tersebut, di mana saja Pak? Ya, utamanya saat ini di rest area Bu. Kami mohon kerjasama dan juga bantuan dari rekan-rekan media untuk menyebarkan dan juga pengguna jalan tentunya untuk dapat mematuhi arahan petugas di lapangan. Jadi memang pada kondisi tertentu kapasitas rest area tidak memadai. Apabila memang ditutup, harapannya pengguna jalan dapat menggunakan rest area berikutnya, dapat juga memanage kebutuhan perjalanannya sehingga kebutuhan yang diperlukan untuk diselesaikan di rest area itu dapat diselesaikan sebelumnya gitu ya. Kira-kira dapat di-manage perjalanannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bima selaku Direktur Bisnis PT Jasa Marga Trans Jawa Tol untuk waktu dan informasinya. Silakan kembali meneruskan tugasnya Pak. Nah, ya Saudara Mario, memang tadi seperti sudah dijelaskan titik-titiknya ada di rest area, kemudian juga ada di KM 66 yang merupakan simpul pertemuan dari gerbang tol Kalihurip Utama atau dari arah Bandung yang juga mengarah ke Jakarta, kemudian bertemu dengan arus kendaraan dari gerbang tol Cikampek Utama ini, sehingga juga akan ada bottleneck lagi yang menyebabkan adanya
pengurangan laju kecepatan dan juga lajur yang digunakan bagi para pengendara, sehingga tentu saja efeknya ini adalah domino. Ketika di depan sana dikurangi laju kecepatannya, ini akan berdampak pada kendaraan-kendaraan yang ada di belakang, bahkan sampai ke KM 70 ini. Kalau misalnya tadi sempat berhenti di tempat ini, berarti memang ada pelambatan ataupun pengurangan laju kecepatan di depan sana. Seperti misalnya tadi di KM 66, lalu kemudian di KM 62 yang masuk rest area, lalu kemudian ada lagi di KM 52 masuk rest area. Nah, ini titik-titik yang menjadi perhatian khusus karena memang ada kendaraan-kendaraan yang mungkin saja berpindah lajur dari tengah ke kiri, ataupun juga tadi ada beberapa kendaraan yang masih bandel istilahnya, berhenti di bahu jalan, memakan bahu jalan ataupun juga lebih dari bahu jalan, sehingga memakan lajur-lajur yang biasa digunakan oleh pengendara untuk bisa melintas. Nah, ini yang juga menyebabkan kemacetan, Mario dan juga saudara, itu yang perlu diperhatikan. Lalu selain itu yang juga perlu diperhatikan adalah yang kami pantau dari tadi, bahkan di jalur kontraflow sebenarnya yang dibuka dari KM 70 sampai dengan KM 66 adalah 2 jalur ataupun 2 lajur maksud kami. 2 lajur saja hanya diperbolehkan untuk 2 kendaraan saja, tapi kami melihat ada saja kendaraan-kendaraan yang memaksa untuk ikut masuk sehingga terjadi 3 lajur di dalam 2 lajur yang sebenarnya diperbolehkan. Nah, ini sangat membahayakan. Maka dari itu diimbau lagi kepada masyarakat pemudik yang melakukan perjalanan untuk memperhatikan rambu-rambu, kemudian juga memperhatikan rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan, dan juga tentu saja memperhatikan bagaimana kendaraan dan juga laju kecepatannya pada saat melintas. Mario. Ya, Triksi, tadi kita juga sudah mendengar dari Jasa Marga terkait dengan penertiban kepada para pengemudi yang akhirnya melewati atau beristirahat terpaksa di bahu jalan, akhirnya diatur. Tetapi bagaimana dengan mereka, para pemudik kendara yang pada akhirnya mengalami mogok ataupun masalah kendaraan? Apakah mungkin ada antisipasi, disiapkan pos untuk pada akhirnya untuk mengantisipasi ini sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di Cikatama? Ya, terkait dengan bantuan, ini juga sudah dilakukan penambahan, Mario dan juga saudara, yakni selain ada call center yang bisa dihubungi untuk bisa memberikan bantuan lebih cepat dan juga 24 jam, ada juga petugas-petugas yang memang sudah bersiaga di beberapa area ataupun juga di beberapa titik untuk bisa memberikan pertolongan ataupun juga bantuan lebih cepat. Nah, yang diimbau adalah ketika terjadi gangguan ataupun juga keadaan darurat di kontraflow, karena ini berada di jalur yang berseberangan ya, Mario dan juga saudara, dan cukup berbahaya ketika harus menepi ke bahu jalan. Yang disampaikan adalah tetap berhenti di bagian sebelah kiri. Nanti akan segera ada petugas yang sudah memantau maupun juga bersiaga, ini akan menghampiri dan juga memberikan bantuan. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk keluar dari jalur kontraflow. Yang pertama karena memang membahayakan bagi kendaraan di belakangnya maupun juga bagi kendaraan yang melaju dari arah yang sebaliknya. Jadi nanti akan ada petugas yang kemudian bersiaga, karena tadi kami juga sempat melihat ada beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan sebentar, tapi langsung ada petugas-petugas yang menghampiri untuk memberikan bantuan. Nah, ini cukup cepat sekali ditangani, Mario dan juga saudara, dan disampaikan juga terkait di kontraflow ada petugas-petugas selain yang akan memberikan bantuan, ada juga petugas yang akan memantau dan juga mengawal pengemudi untuk bisa melaju dengan kecepatan yang sudah ditentukan maupun juga lajur yang sudah ditentukan. Selain itu juga yang diingatkan adalah bagaimana masyarakat ini bisa bersabar ketika dalam perjalanan dan juga mematuhi rambu-rambu yang sudah diterapkan, Mario dan juga saudara. Tentu saja ini untuk kenyamanan dan juga keamanan bagi seluruh pengemudi, bagi seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan pulang dari kampung halamannya pada hari ini. Mario. Terima kasih Triksi Valencia untuk laporannya dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Tol Layang MBZ. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan kembali dengan informasi terkait arus balik mudik Lebaran 2024. Sesaat lagi di Breaking News Kompas TV akan kembali.